Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam sapaan firman Tuhan buat kita setiap harinya. Ingat, setiap harinya. Jangan melakukan pekerjaan kita atau jangan melewatkan satu hari pun tanpa firman Tuhan. Karena kita dapat merasakan bedanya orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan dan menjalani hari-hari hidupnya dengan orang-orang yang hidup tanpa firman Tuhan. Orang-orang yang hidup bersama dengan firman Tuhan pasti dia akan diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan pikiran-pikiran yang hidup terus, yang penuh dengan semangat. Karena apa? Karena firman Tuhan itu bekerja dan memberikan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita menikmati dan merasakan ada satu makanan yang enak di satu tempat yang baik, apakah yang akan kita lakukan? Biasanya kita akan menyatakan ini, mengatakan ini kepada orang lain. Artinya menyaksikan ini kepada orang lain. Baik itu kepada saudara-saudara kita, di sana ada tempat yang bagus, makanannya enak sekali, nikmat sekali. Percaya deh, engkau tidak akan menyesal. Bukankah begitu? Di hati orang-orang yang baik, pasti dia akan apa? Menularkan, memberitahukan, menyampaikan hal-hal yang baik juga. Supaya ketika kita menerima yang baik, orang lain juga kita mau menerima, mendapatkan yang baik pula. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, demikian juga dengan apa? Orang Kristen. Orang Kristen yang sudah menerima Kristus, yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, dan dia sudah bangkit mengalahkan kematian dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, maka dia akan terdorong untuk menjadi saksi bagi Kristus. Menyaksikan Kristus atau menyaksikan Injil itu merupakan satu panggilan dan juga satu kewajiban. Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, sesuatu yang kita lakukan karena hanya merupakan kewajiban paksaan, itu tidak akan mengenakan. Tetapi percayalah, orang-orang yang menikmati penebusan Kristus, yang sudah menjadikan dia menjadi Tuhan, dan merasakan nyaman, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera dari penebusan Kristus itu sendiri, maka dia akan terdorong untuk apa? Menyampaikan, menyaksikannya itu kepada orang lain. Nah, dan inilah tugas kita, tugas Anda dan tugas saya, untuk menyampaikan Injil keselamatan dari Kristus kepada setiap orang. Ingat, setiap orang Kristen tidak berkewajiban untuk mengkristenisasi, menjadikan orang menjadi orang Kristen. Kita beda dengan agama-agama yang lain. Mau berupaya untuk apa? Menjadikan orang-orang supaya menjadi apa? Sama seperti dia menjadi pengikut agamanya. Kita bukan. Kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya memberitakan
Injil keselamatan Kristus itu kepada setiap orang, supaya setiap orang pernah dan mendengarkan firman Tuhan itu, mendengarkan berita keselamatan itu. Itu saja menjadi tugas kita. Dan ini juga menjadi dorongan kepada saya juga, kepada setiap orang, baik itu orang yang percaya, terlebih juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, tugas saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang lain juga, supaya dia juga ikut diselamatkan. Orang-orang yang merasakan keselamatan itu pasti terdorong juga untuk memberitakan, menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain. Karena apa? Karena kita mau dan Yesus juga mau. Dan ini menjadi tugas kita, maka kita disuruh memberitakan ini. Menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, memang sulit menjadi saksi bagi Tuhan. Karena apa? Karena begitu banyak tantangan. Karena apa? Karena mungkin banyak orang yang tidak suka kepada kita. Karena apa? Karena ada begitu banyak ancaman mungkin yang akan kita alami. Karena ketika orang tidak mau menerima Kristus, bahkan menghalang-halangi, bahkan membenci pemberitaan Kristus ini, maka ini juga bisa apa? Membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan bukan hanya tidak nyaman, bahkan teraniaya, bahkan lebih mengerikan lagi, justru kadang-kadang bisa terbunuh. Tetapi ingat, orang-orang yang betul-betul merasakan keselamatan dan menerima keselamatan itu, yang sudah merasakan pengampunan dari Kristus, maka dia betul-betul dengan kegigihan, dengan semangat yang luar biasa, pasti dia akan terdorong untuk memberitakan itu. Dan ini sekaligus juga untuk teman-teman saya, tugas saya, maafkan saya harus mengatakan ini kepada kita, ya, bahwa hanya Kristus saja, hanya melalui Kristus saja, tidak ada yang lain. Itu yang menjadi kesaksian daripada apa? Daripada Rasul Petrus tentang apa? Tentang satu nama, yaitu Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam satu nama. Itu dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di dalam kolong langit, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, Alkitab ini mau katakan kepada kita, dan saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Hanya nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita, bukan yang lain. Ingat itu. Dan mari terima Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, tugas kita sebagai orang-orang percaya disuruh memberitakan dan menyaksikan ini kepada orang lain. Dikatakan di sini tadi yang pertama ke Yerusalem. Yerusalem itu artinya adalah orang yang berada di lingkungan, di sekitar kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Yaitu mungkin suami, mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita. Itu yang pertama. Sebelum kita memberitakan berita keselamatan, sebelum kita menyelamatkan orang-orang lain, mari kita menyelamatkan dulu anak keluarga kita yang terdekat. Kemudian dikatakan Yudea. Yudea itu dekat dengan Yerusalem. Artinya orang-orang yang dekat dengan diri kita juga, dengan keluarga kita. Yaitu apa? Mungkin orang tuamu, mungkin abang-abangmu, mungkin kakak-kakakmu, mungkin kalau bagi orang Batak, udamu, tulangmu, amang borumu, ya, dan sebagainya, paribanmu barangkali, dan sebagainya, ya, orang-orang yang dekat, orang-orang yang satu marga dengan kita, itu. Jadi yang pertama dulu adalah orang yang paling dekat, baru yang orang yang dekat dengan kita, dan yang kemudian saudara-saudara kepada orang Samaria. Samaria artinya adalah orang-orang yang belum menerima Kristus, adalah orang-orang kafir, orang-orang di luar Kristus, di luar kekristenan. Makanya ini sekali lagi saya katakan, ini menjadi tanggung jawab saya untuk memberitakan ini. Firman Tuhan, Yesus berkata, amanat agung itu dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah firman Tuhan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Jadi kita orang-orang yang percaya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang berpribadi Yesus Kristus, dan dia sudah menebus dosa-dosa kita, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu yang mau disaksikan. Ya, jadi kepada orang-orang Samaria, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi bagi kita, orang-orang sahabat-sahabat saya yang ada di Facebook ini, ya sekali lagi saya mau katakan kepada kita, tugas orang Kristen bukan untuk mengkristenisasi. Bukan menjadikan orang menjadi Kristen. Tidak perlu. Tapi tugas kita yaitu memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Itu menjadi tugas kita. Persoalan yang lain itu tidak penting. Mau dia dengarkan atau tidak dengarkan. Tapi tugas setiap orang percaya itu memberitakan, menjadi saksi bagi Kristus. Kemudian dikatakan di sini lagi, yaitu ke ujung bumi. Artinya sampai ke setiap sudut dunia ini harus sampai pemberitaan firman Tuhan. Supaya setiap orang mendengarkan firman Tuhan, berita Injil keselamatan itu. Itu menjadi tugas kita. Supaya semua dunia ini betul-betul mendengarkan Kristus itu adalah Tuhan. Dan orang yang menerimanya akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak menerimanya, berarti dia bukan orang yang ikut terpilih menjadi orang-orang yang diberkati memiliki kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, buka hatimu, buka pikiranmu. Biarlah Roh Kudus Tuhan. Itu dikatakan tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi biar Roh Kudus Tuhan yang memberikan kuasa. Kuasa dunamis, dunamai, ya kan? Dunamis atau dinamit sekarang, kekuatan ledak, daya ledaknya. Jadi setiap orang-orang yang menerima Roh Kudus akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk dia bisa memberitakan firman Tuhan. Dia penuh akan semangat, penuh dengan keberanian, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kedamaian, dan jauh daripada ketakutan dan hal-hal yang negatif yang lain. Sehingga dia boleh menjadi saksi Kristus kepada orang-orang di dunia ini. Jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita anggap remeh dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Harus menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk tugas hakiki yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ketika kami menerima Yesus menjadi Tuhan, maka kami juga harus menyampaikan itu, keselamatan itu kepada orang lain juga. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh menjadi saksi Kristus. Beritakanlah keselamatan, berita keselamatan itu kepada seluruh makhluk. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai, karena kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan nanti pada saat hari penghakiman itu. Sampai ketemu hari Senin. Besok kita gereja. Ingat, kita harus bersekutu kepada Tuhan. Satu kenikmatan, satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh hadir di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.